hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Dalam pimpinanmu, Tuhan. Shalom, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sebentar lagi akan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam kesempatan kami di saat ini, dalam ibadah siswa SMA Kristen Kalam Kudus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Kami sadar bahwa firman Tuhan itu adalah petunjuk langkah kehidupan kami, anak-anak muda ini. Oleh karena itu, agar kami dapat memahaminya, maka berikan telinga yang mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik bagi para siswa-siswi. Berikan juga hati yang betul-betul mau merenungkan firman Tuhan. Dan berikan juga kehendak kemauan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, agar dapat menyampaikan dengan sederhana. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, renungan kita pada hari ini dalam ibadah siswa ini saya ambil dasarkan dari firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan tertulis bagi kita. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan,
dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita dalam ibadah pada hari ini yaitu mencintai Tuhan sama dengan mendengarkan firman Tuhan. Mencintai Tuhan berarti sama dengan kita mau mendengarkan firman Tuhan yang tentu tertulis dalam Alkitab. Saudara-saudara, suatu ketika ada seorang pria yang sudah dewasa, umurnya sekitar 30 tahun. Dia sedang duduk di depan sebuah toko di dalam sebuah mall. Saat dia sedang asik-asik duduk, ya, tidak lama kemudian ada seorang anak laki-laki yang kira-kira umur 7 sampai 8 tahun yang duduk di sebelah dia. Anak ini asik sekali, sibuk melihat jam tangan, ya, yang tampaknya baru, yang dia baru kenakan. Dia sibuk melihat dan juga dia menekan-nekan jam tangannya itu. Nah, kemudian pria tersebut dia memuji jam tangan anak tersebut. Dia berkata, "Wah, jam tanganmu bagus sekali, Dek," ya. Dia berkata kepada anak tersebut. Terus dia bertanya, "Apakah jam kamu itu bisa memberitahukan kepada kamu waktu?" Nah, kemudian anak itu menjawab dengan polosnya, "Tidak, Pak. Jam tangan ini tidak mungkin bisa memberitahukan waktu kepadaku." Ya. Nah, kemudian pria itu bertanya, "Kalau begitu, untuk apa jam tangan sebagus itu dan mungkin mahal harganya jika jam tangan itu tidak bisa memberitahukan waktu kepadamu?" Nah, maka anak kecil itu dengan sangat polosnya dia menjawab, "Pak, jam tangan ini tidak bisa berbicara memberitahukan waktu kepada saya, juga mungkin kepada Bapak. Tetapi, ya, saya harus melihatnya. Saya harus membaca angka-angkanya. Barulah saya dapat mengetahui jam berapa itu." Nah, teman-teman, ya, banyak orang-orang di luar sana, juga banyak orang-orang Kristen yang berharap bisa mendengar suara Tuhan, bisa tahu suara Tuhan, bisa tahu apa yang menjadi maunya Tuhan, yang sering dikatakan tahu kehendak Tuhan. Tapi banyak di antara orang-orang Kristen yang seperti itu sulit sekali atau tidak bersedia untuk membaca firman Tuhan. Sulit untuk membaca Alkitab, tidak mau membaca Alkitab, apalagi merenungkannya. Maka cerita tadi, ya, sebenarnya menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab tidak bisa berbicara, memberitahukan firman Tuhan itu, memberitahukan kehendak Tuhan, kemauan Tuhan itu kepada kita dengan sendirinya. Kita harus membacanya. Saya harus membacanya. Kalian juga yang di rumah harus mau membacanya. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita renungkan selama ini bagaimana sikap kita terhadap firman Tuhan, terhadap Alkitab. Ya, saudara, tentu ada banyak di dalam kehidupan kita itu kesempatan-kesempatan di mana kita bisa membaca firman Tuhan, kita bisa merenungkannya. Terutama kita di SMA Kristen Kalam Kudus tentu, ya, yang betul-betul menyadari bahwa dia adalah siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus, setiap pagi itu ada waktu bagi kita untuk kita merenungkan firman Tuhan, kita membacanya, kita mendengarkannya. Itu apa? Tentu setiap pagi ya ada ibadah siswa, ya. Nah, tentu bagi yang ikut setiap pagi tahu itu. Kecuali ada yang tidak ikut, ya. Mungkin saja ada di antara teman-teman ada yang tidak pernah ikut ibadah, ya, apalagi secara online ini, ibadah kelas. Nah, tetapi teman-teman, kesempatan untuk membaca Alkitab bagi kita dan kita mengetahui, merenungkan firman Tuhan itu sangat besar. Nah, coba kita sekarang renungkan. Bagaimana sikap kita selama ini terhadap firman Tuhan? Ketika kita membaca firman Tuhan, benarkah kita sungguh-sungguh membaca firman Tuhan? Ya. Atau ketika ada kesempatan untuk kita membaca ayat firman Tuhan, tentu kesempatan itu kan tidak panjang-panjang. Waktu renungan pagi, kita katakanlah renungan pagi di kelas, itu hanya berapa menit, ya? 7.40 sampai jam 8, 20 menit.
waktu yang sangat singkat untuk kita merenungkan firman Tuhan sebenarnya, membaca dan merenungkannya. Nah, bagaimana sikap kita selama ini? Ya, tadi saya sampaikan, coba kita ingat-ingat lagi. Ketika kita membaca firman Tuhan, benarkah kita membaca firman Tuhan itu? Benarkah kita membaca Alkitab itu? Ataukah ketika kita membaca Alkitab dengan waktu yang sempit itu pun, kita masih mengkorupsinya? Misalnya apa? Ketika kita baca Alkitab misalnya di HP, kita pakai untuk kita berchattingan ria di media sosial. Sehingga ketika kita membaca Alkitab, ada yang membaca Alkitab, waktu membaca Alkitab ada yang sedang tersenyum-senyum, karena dia melihat status-status yang lucu-lucu, dan seterusnya. Ya, itu tentunya bukan sebuah sikap yang baik. Ada yang sambil dia bikin status Instagram, ada yang sambil dia lihat YouTube, ya. Namun volumenya dimatikan dan seterusnya. Sehingga waktu-waktu untuk kita sebenarnya kita bisa membaca Alkitab, kita mau mendengarkan suara Tuhan, itu tidak terjadi dengan baik. Karena ketika waktu-waktu itu kita tidak manfaatkan dengan baik. Nah, sekarang coba saya tanya, ketika kalian sedang mendengarkan dan menyaksikan ibadah kita hari ini, ketika saya sedang berkhotbah hari ini, saat ini, ya, benarkah kalian sungguh-sungguh sedang membaca Alkitab yang tadi saya bacakan? Nah, coba saya tanya sama kalian, tadi renungan kita dari mana? Coba jujur menjawab. Ingat nggak tadi kita baca dari mana? Ya, ingat nggak? Nah, pasti sudah mulai nih. Sudah mulai ada yang balik ke belakang, playback, mau cari ini tadi renungan dari mana. Nah, teman-teman, ya, kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Ya, apa yang kita lakukan, apa sikap kita ketika kita membaca firman Tuhan. Kita mau tahu bagaimana kehendak Tuhan, suara Tuhan bagi kita apa. Kita mau menjalani hari-hari ini dengan betul-betul dalam tuntunan Tuhan. Tetapi kita tidak sungguh-sungguh untuk mau mendengarkan suara Tuhan dengan cara kita membaca Alkitab. Jadi bagaimana kita mau mendengar suara Tuhan dengan benar? Ya, mari saya ajak kita lewat firman Tuhan hari ini untuk kita bisa mengalami perubahan hidup. Untuk kita punya sikap yang benar ketika kita membaca Alkitab dan kita mendengarkan suara Tuhan. Termasuk ketika kita mendengarkan khotbah firman Tuhan hari ini. Jadi ketika sebentar kalian menuliskan di kolom komentar YouTube, kalian mendapatkan hal-hal yang benar. Ya, kalian menuliskan hal yang benar, tidak asal copy paste atau kalian tanya sama teman yang lain dan seterusnya, tapi betul-betul kalian menuliskan apa yang kalian temukan dan dapatkan ketika kalian mendengar firman Tuhan yang disampaikan ini. Nah, teman-teman, ya, mungkin ada juga pikiran pada kita, ya, ketika kita sambil mendengar firman Tuhan karena pakai handphone, jadi kita sambil memainkan yang lain atau memperhatikan yang lain. Mungkin kita katakan, kok gitu aja dijadikan alasan, ya, kok gitu aja diributin, ya, dibikin santai aja keles, gitu ya, mungkin ya. Yang penting kan kita nggak bikin ribut. Yang penting kita juga tidak mengganggu orang lain. Toh handphoneku, orang lain di sebelah samping kiriku nggak mendengarkan, nggak mengetahui apa yang kulakukan. Aku tidak mengganggu orang lain pada waktu ibadah dan seterusnya. Apapun itu teman-teman, ya, ini adalah hal yang tidak baik. Ini adalah hal yang perlu dirubah. Kita perlu punya sikap menghormati Tuhan ketika kita sedang mendengarkan firman Tuhan. Karena kita sedang berhadapan dan mendengarkan suara pencipta kita. Ya. Kita harus memiliki sikap yang hormat benar-benar. Nah, kalau kita meneruskan sikap-sikap seperti ini, maka teman-teman, ya, pelaku sikap seperti ini tentu tidak akan mengalami kuasa dari kebenaran firman Tuhan. Padahal teman-teman, firman Tuhan yang kita baca, Alkitab yang kita baca itu, ya, dia punya kuasa yang betul-betul dahsyat, luar biasa. Paling tidak ada 4 kuasa firman Tuhan yang kita baca tadi dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Apa kuasanya? Ya, kita diajar banyak hal dari Tuhan. Kita bisa mengerti kesalahan kita. Kemudian dengan mengerti tersebut, kita akan berusaha untuk berubah. Nah, setelah itu, kita berusaha untuk berubah dengan cara apa? Kelakuan kita, ya, akan diperbaiki. Dan kemudian kita akan menjadi anak-anak remaja
pemuda, siswa-siswi yang terdidik hidup dalam kebenaran. Nah, kebalikan daripada itu adalah apa? Ya, anak-anak remaja, pemuda, siswa-siswi yang sulit untuk diajar, sudah merasa bahwa dirinya itu benar, sekalipun ya jelas-jelas dia salah. Dia sudah tidak merasa lagi dosa yang dilakukan itu adalah dosa, karena dia sudah terbiasa melakukan hal-hal yang buruk itu. Ya, kelakuannya akan terus bertambah buruk dan dia akan terdidik hidup dalam ketidakbenaran. Nah, teman-teman yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita semakin bertambah besar, ya, kita akan mengetahui banyak hal yang baik dan juga yang buruk. Namun tentu ada banyak hal juga yang membuat kita melihat itu hal yang abu-abu, dalam artian kita tidak benar-benar tahu itu adalah hal yang baik atau itu adalah hal yang buruk. Ya, misalnya orang sering berkata seperti ini. Mungkin juga kalian biasa mendengar gini, berbohong demi kebaikan, gitu ya. Nah, atau kita sering mendengar ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau dosa kecil akibatnya tidak fatal, tidak membawa ke neraka. Ya. Nah, ada juga yang punya pikiran mungkin berpikiran yang vulgar, berpikiran yang porno, berpikiran cabul itu tidak dosa, itu normal. Itu karena hormon reproduksi mulai terbentuk dalam masa-masa pubertas. Sehingga kalau kita berpikiran yang seperti itu tidak dosa. Yang berdosa adalah ketika kita berbuat cabul, gitu ya, berbuat tindakan-tindakan porno aksi. Nah, teman-teman, ya, hal-hal ini dan juga masih banyak hal yang lain seringkali membuat kita akan berdiri di sisi abu-abu. Kita bimbang, itu benar atau tidak. Ya. Dan bahkan mungkin kita bisa berdiri lebih ke arah kita membela itu. Dan kita lebih, oh iya ya, oh iya benar ya. Ya, nggak apa-apa sih berbohong demi kebaikan. Yang penting kan tujuannya baik. Nah, gitu ya. Nah, teman-teman, oleh karena itu sebenarnya kita patut bersyukur. Bukan bersyukur karena kita membenarkan semua pernyataan itu, tapi kita bersyukur kalau hari ini kita masih punya kesempatan untuk membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan. Karena dengan kita mendengar dan kita belajar benar-benar dari firman Tuhan, kita akan sungguh-sungguh mengerti dan mengenal kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Bukan kebenaran berdasarkan kata orang, bukan kebenaran berdasarkan asumsi orang, bukan kebenaran berdasarkan apa kata banyak orang. Ya, akhirnya kebanyakan orang, mayoritas bisa memutuskan sesuatu yang tidak benar menjadi benar asal kata mayoritas. Tapi benar-benar kita tahu apa kebenaran yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kita ketahui dalam kehidupan kita. Jadi, teman-teman, ya, mana yang kita pilih dari dua kondisi di atas? Ya, kita tentu memilih di posisi yang pertama. Kita ingin menjadi orang yang mendengarkan sungguh-sungguh firman Tuhan agar kita dapat diajar tentang kebenaran, kita diperbaiki kelakuan kita, dan kita hidup menjadi remaja pemuda yang benar. Oleh karena itu, teman-teman, mari kita mulai dari hal yang sederhana. Itu apa? Mari kita belajar serius. Setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, setiap kali kita ikut ibadah, setiap kali kita sedang merenungkan firman Tuhan, kita dengar khotbah, belajar serius. Karena kita sedang berhadapan dengan Tuhan. Kita sedang mendengar suara Tuhan. Ya. Nah, paling lama ibadah kita ini berapa lama? Kalau ibadah kita ini saya hitung-hitung paling 20 menit, 25 menit itu sudah lama kali ibadah setiap hari Sabtu. Ibadah siswa setiap pagi, renungan pagi berapa? 20 menit paling lama. Di gereja paling lama berapa lama, teman-teman? Paling lama 2 jam. Khotbahnya pun paling lama 1 jam. Ya, dengan waktu yang sesingkat ini, mari kita konsentrasi, kita fokus benar-benar untuk kita mendengar suara Tuhan. Sehingga apa? Cepat atau lambat, kita akan mengalami kuasa firman Tuhan yang mengubahkan kehidupan saya, mengubahkan kehidupan kalian semua, dan mengubahkan kehidupan kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang tahu kebenaran di dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mencintai Tuhan dengan kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami boleh diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini.
Kami minta ampun apabila selama ini ada sikap kami yang tidak berkenan dan tidak menghormati Tuhan ketika kami mendengarkan firman Tuhan. Sehingga kami terlewat daripada mengetahui berbagai macam kebenaran yang sesungguhnya dapat mengubahkan kehidupan kami menjadi lebih baik. Oleh karena itu, tuntunlah kami khususnya siswa-siswi SMA Kristen Kalam Kudus agar dapat menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan yang menghormati Tuhan dengan sungguh sehingga mendapatkan kebenaran dan mendapatkan kuasa oleh Tuhan, hidup diubahkan menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.